online hari ini bersama dengan Kak Wenda dan juga nanti ada Kak Mary. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti. Adik-adik, apakah kamu percaya kepada firman Tuhan? Mengapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Hari ini kita mau belajar bersama-sama ayat hafalannya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 2b. Yesaya itu di perjanjian lama ya adik-adik. Kamu bisa menemukan kitab Yesaya itu sebelum Yeremia dan sesudah kitab Kidung Agung. Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat 2b. Kami baca ya untuk kita semua. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Lagi ya, Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamera udah pindah di alat peraga untuk mempermudah adik-adik membaca. Kita baca sama-sama dari alat peraganya ya. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Artinya apa adik-adik? Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, bimbang, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Maha Besar yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengasihi kamu dan kakak, Dia yang melindungi kita dan Dia menjadi kekuatan kita. Dan apalagi dibilang? Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Sekalipun kita ada di lembah, kekelaman, atau di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, kita bisa tetap terus memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan. Ia telah menjadi keselamatanku. Bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhanlah keselamatan kita. Tuhan yang akan menolong kita dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Oke, baca lagi ya bersama dengan Kak Mary dan Kak Wenda. Satu dari alamatnya, isinya, kemudian balik ke alamatnya ya. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Oke, sekarang yang cowok. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2b. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu cemas, kamu tidak perlu
ragu karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Tuhan kekuatanmu dan Dia keselamatanmu. Dia akan menolong kamu di tengah-tengah kesulitan, persoalan apapun yang kamu hadapi. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kamu terima Tuhan Yesus, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, supaya kamu bisa menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kamu. Yuk kita baca lagi yuk, dari alamatnya, isinya, kemudian kembali ke alamatnya ya. 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2b. Pinter semuanya. Oke, kita mau lihat. Sementara kita coba menghafal ya. Bagaimana kalau kita angkat yang di tengah? Yeay, bisa? Oke, coba 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2b. Pinter semuanya. Satu lagi yuk. Oke. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Gimana kalau kita tutup? Kita angkat yang ini. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2b. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2b. Adik-adik, Betty pulang sekolah dalam keadaan sedih. Mamanya tanya, Betty kamu kenapa? Kata Betty, aku gak mau sekolah lagi, soalnya teman-temanku mengejek aku. Katanya aku orang Kristen. Nah adik-adik, suatu saat mungkin kamu pernah mengalami seperti Betty. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang Israel setelah Deborah dan Barak meninggal, mereka kembali lagi ke kebiasaan mereka yang buruk. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak taat lagi dengan yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkan orang Midian yang jahat itu datang merampas apa yang mereka miliki. Dan di sana kan kebanyakan petani. Pada saat itu lagi panen. Banyak orang Midian yang memakai kuda, lalu lari. Mereka merampas orang-orang Israel yang punya gandum. Dan orang Israel saat itu merasa tersiksa, merasa diancam, dan banyak hal sehingga mereka kadang-kadang bersembunyi. Kalau orang Midian dapat gandum mereka atau hasil panen mereka, wah mereka berusaha sekuat tenaga mau membuat supaya mereka tidak bisa kehilangan. Tapi apa daya, mereka lemah. Mereka tidak ingat sama Tuhan sama sekali. Tapi itulah adik-adik, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Suatu ketika seorang yang masih muda, dia lagi membersihkan gandum ya. Jadi semua orang waspada. Aduh, gimana hasil panenku? Bisa bertahan nggak hari ini? Atau bisa disimpan nggak untuk besok? Atau minggu ini? Ketika dia lagi membersihkan, ini di sebuah tempat pengirikan ya. Ini biasanya untuk anggur, tapi mereka pakai supaya tidak diambil oleh orang Midian. Nah, ketika dia lagi sendiri, datanglah malaikat kepadanya. Ini namanya Gideon. Gideon ini dia sendiri sedang membersihkan gandum dan malaikat bilang, Gideon, Tuhan akan memakai kamu secara luar biasa dan akan mengangkat kamu sebagai hakim. Wah, jangan saya masih muda, saya nggak bisa apa-apa. Lalu apa yang harus aku lakukan?
Dan malaikat ini menyuruh Gideon, Gideon, ambil daging, lalu roti, dan kamu taruh di atas batu. Wah, ya saya mau mengambil itu. Dan Tuhan akan membuat sesuatu atas yang sudah kamu persiapkan itu. Dan Tuhan melalui malaikat itu mengambil tongkat dan menyentuhnya ke atas makanan itu. Dan makanan itu terbakar. Wow, kata Gideon, sungguh luar biasa ya. Tuhan yang membuat semua ini secara ajaib, kata malaikat ini. Dan kamu harus tahu, Gideon, kamu harus memimpin orang Israel untuk mengusir orang Midian yang jahat itu. Dan apalagi mereka punya sesembahan atau mezbah untuk Baal, itu yang utama harus kamu robohkan. Wah, kata Gideon, bagaimana caranya? Dia pusing, dia agak bingung. Lalu gimana ya, aku kan bagaimana caranya kalau aku harus merobohkan sesembahan atau altar bagi dewa-dewa? Wah, adik-adik tahu, sesembahan atau altar bagi dewa itu adalah suatu kejijikan di mata Tuhan. Dan itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, seperti juga banyak dilakukan oleh anak-anak sekarang yang sudah menyakitkan hati orang tua, dan itu namanya dosa. Tetapi Allah yang sangat mengasihi kita, Dia membuat jalan agar kamu dan kakak tidak binasa oleh karena dosa kita dengan mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dia mengambil hukuman dosa kita dan Dia sendiri mengorbankan dirinya. Supaya apa? Supaya kamu dan banyak orang bisa diselamatkan. Nah, aduh, gimana? Aku gak bisa berbuat apa-apa, apalagi harus menghancurkan mezbah orang Midian. Oh, apa yang akan terjadi? Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus mengusir mereka dan membasmi mereka. Dan Tuhan akan menyertai kamu. Lalu pada malam hari, adik-adik, banyak semua orang datang bersama Gideon untuk menghancurkan mezbah Baal. Gideon sebagai pemimpin yang disuruh Tuhan ya, diam, jangan berisik, pelan-pelan. Nanti kalau kita ketahuan, kita akan dibunuh, kita nggak akan selamat. Akhirnya seperti yang Tuhan perintahkan, mereka membongkar, meratakan, dan sekalian memberikan persembahan kepada Allah dengan korbanan. Adik, kamu mungkin suatu saat ada perasaan tidak berani. Wah, gimana ya? Kan teman-temanku sendiri, nanti kalau aku bilang, hei, kamu gak boleh ngomong kotor. Kamu juga suka ngomong kotor. Nah, gitu kan, suka dikembalikan kepada kita. Oh, kamu juga, pura-pura kamu. Nah, adik-adik, ketika Allah bersama-sama dengan kamu, adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Tetap ingat akan firman Tuhan ini. Lalu, ini pada malam hari, pada keesokan harinya, ini dia. Banyak orang datang ke rumah Gideon. Ada yang marah-marah. Hei, mana Gideon? Keluar dia! Dia harus bertanggung jawab. Rupanya ayahnya Gideon ini, dia juga menyembah Baal. Tapi ayah Gideon ini nggak takut sama orang-orang Midian. Kenapa kamu marah-marah di sini? Kalau begitu, biarkan aja si Baal itu menyelamatkan dirinya sendiri. Gideon yang tadinya diam-diam, tapi dia nggak bilang apa-apa, dia hanya mendengar dari dalamnya. Dia mendengar saja, dia tidak melawan atau dia tidak bicara apapun, hanya dalam hatinya. Waduh, Tuhan tolong aku dalam keadaan seperti ini. Dan Tuhan tetap memberi kekuatan. Tapi adik-adik, Gideon ini tetap merasa kok,
aduh bagaimana, aku nggak sanggup. Dan dia datang kepada Tuhan lagi. Tuhan, kalau memang Tuhan mau memimpin aku menjadi pimpinan untuk melawan orang Midian, kasih aku tanda ya Tuhan. Dan dia bilang begitu karena keadaan dia juga terancam, jangan-jangan aku dibunuh. Tuhan, kalau aku buat potongan domba ini taruh di sini, kalau dia basah, potongan domba itu basah dan tanah di sekelilingnya kering, berarti Tuhan sungguh-sungguh akan memimpin aku. Nah, keesokan harinya dia lihat, wah betul ya, ada embun basah di potongan domba, bulu domba ya. Lalu tanah di sekelilingnya kering. Nah betul, berarti Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan satu kali lagi aja ya Tuhan. Kalau tanah keringnya ini basah dan potongan domba ini kering, berarti itu adalah tanda bahwa Tuhan akan memakai aku dengan luar biasa. Dan Tuhan melakukan seperti yang diminta oleh Gideon. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Gideon merasa Tuhan akan memakai dia secara luar biasa. Bagi kamu juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan ya di dalam Ibrani 13 ayat 5a dan 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, ingat apa yang kamu lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan jika kamu dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Jangan sedikit pun kamu nanti Tuhan nggak tolong aku, nanti begini. Kamu bingung, kamu ragu. Tapi ingat akan firman Tuhan ini, ya Tuhan akan memakai kamu secara luar biasa. Bagi teman-teman kamu, ketika teman-teman kamu kan lagi suka main game sekarang kan di rumah adik-adik ya. Main game tuh biasanya kalau suka ngomong ya, aduh keluar deh banyak kata-kata. Nah itu adik-adik bisa tegur teman kamu untuk ingat bahwa itu tidak bagus. Kamu perlu berani menyatakan yang benar, berani mengatakan bahwa itu tidak disenangi oleh Tuhan. Walaupun teman-teman kamu menertawakan kamu, walaupun bahkan ada yang menjauhi kamu, tetapi ingat, doakan mereka supaya suatu saat mereka juga akan berubah, walaupun sedikit ya adik-adik. Nah, dengan terancamnya Gideon dari orang Midian ini, dia tahu dia akan memasuki masa perang. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Kita akan bertemu lagi minggu depan. Nah, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk berani menyatakan yang benar, melakukan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.